Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Sri Hayanti dari kelas RA1 Manajemen dengan NIM 6120123004, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, dan CIB. Saya di sini akan menjelaskan mata kuliah komunikasi bisnis. Semua materi yang akan dijelaskan dari pertemuan awal sampai UAS, yaitu ada 11 materi yang saya akan paparkan. Materi yang pertama yaitu komunikasi efektif antar budaya mengatasi hambatan meningkatkan kerjasama. Materi yang kedua yaitu etika dan teknologi dalam komunikasi. Materi yang ketiga yaitu pusat bisnis dan surat bisnis. Materi yang keempat yaitu komunikasi proposal. Materi yang kelima yaitu membuat laporan dan fungsi laporan bisnis. Materi yang keenam yaitu teknologi dalam komunikasi bisnis. Dan materi yang ketujuh yaitu pengertian dan cakupan komunikasi bisnis dalam pandangan komunikasi. Materi yang kedelapan yaitu manfaat komunikasi bisnis bagi perusahaan. Materi yang kesembilan yaitu komunikasi dalam organisasi dan masalah komunikasi dalam organisasi. Materi yang ke-10 yaitu manajemen komunikasi bisnis. Materi yang ke-11 yaitu komunikasi bisnis terhadap perusahaan. Dari semua materi yaitu mata kuliah komunikasi bisnis merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang dasar-dasar komunikasi bisnis, proses penulisan pesan-pesan bisnis, komunikasi melalui surat, komunikasi tentang pekerjaan, komunikasi melalui laporan, dan komunikasi melalui teknologi. Nah, di sini ada pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antar individu atau kelompok dalam konteks bisnis. Tujuan komunikasi bisnis yaitu mengaruhi opini, tindakan, dan mencapai hasil bisnis yang diinginkan. Komunikasi bisnis tidak hanya melibatkan karyawan dalam perusahaan, tetapi pihak lainnya pula seperti pelanggan, rekan bisnis, pemasok, supplier, dan pihak pemerintah. Dan jenis komunikasi bisnis terjadi melalui berbagai media seperti surat, telepon, email, media sosial, atau secara langsung seperti rapat. Komunikasi bisnis harus jelas, tepat waktu, dan efektif agar tujuan bisnis tercapai. Komunikasi bisnis ini yang baik juga memperlakukan keterbukaan dan kejujuran dalam pertukaran informasi. Bukan hanya ada pengertian dan tujuannya saja, yaitu di sini ada alasan dan pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya. Mempelajari komunikasi antar budaya sangat penting karena dapat membantu individu untuk mengatasi kesalahan pahaman yang sering terjadi akibat perbedaan budaya. Kesalahpahaman ini dapat muncul dari perbedaan dalam bahasa, nilai, dan moral yang dianut oleh masing-masing budaya. Dengan memahami komunikasi antar budaya, individu dapat mengembangkan keterampilan untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan lebih baik, sehingga mengurangi potensi konflik. Dan di sini juga ada alasan dan pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya. Pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya juga terlihat dalam konteks globalisasi. Di era mana interaksi antar negara dan budaya semakin meningkat, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang dari orang belakang yang berbeda menjadi suatu keharusan. Dalam dunia bisnis, misalnya perusahaan yang memiliki karyawan dengan keterampilan komunikasi antar budaya yang baik cenderung lebih sukses dalam menjalani hubungan dengan klien dan mitra dari berbagai negara. Ini ada pusat bisnis dan surat bisnis. Surat bisnis terbagi menjadi dua bagian, yaitu formal dan informal. Dan di sini ada bentuk surat bisnis. Yang pertama ada kepala surat yang isinya yaitu nama perusahaan,
alamat lengkap, nomor telepon, dan atau email, logo perusahaan jika pun ada seperti itu, dan kedua itu tanggal penulisan surat. Yang ketiga, alat penerima yang isinya yaitu ada nama penerima, jabatan, nama perusahaan penerima, alamat perusahaan penerima. Yang keempat itu ada salam pembuka. Contohnya itu ada seperti yang terhormat, Ibu Bapak, seperti itu. Setelah membuat surat atau pusat surat, di sini ada syarat-syarat proposal yang dimana itu ada sistematis, artinya proposal yang disusun harus berurutan secara sistematis menurut pola tertentu dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks agar efektif dan efisien. Yang kedua itu ada berencana, artinya proposal tersebut dibuat secara sengaja dan telah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya serta mengacu pada tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut. Yang selanjutnya ada mengikuti konsep ilmiah, artinya pengerjaan proposal mulai dari awal hingga akhir harus sesuai dengan cara-cara atau metode ilmiah yang sudah ditentukan. Yang keempat yaitu ada jelas dan dapat dimengerti. Proposal yang dibuat harus jelas dan menggambarkan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga pihak penerimaan dapat mendapatkan gambaran jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Jadi jika Anda ingin membuat acara, jadi Anda pun harus membuat proposal yang jelas dan ditampilkan sebuah dokumentasinya seperti itu. Setelah membuat proposal yaitu membuat laporan bisnis ataupun sebaliknya. Laporan bisnis dapat digolongkan ke dalam berbagai cara menurut fungsi, subjek, formalitas, keaslian, frekuensi, jenis atau penampilan, pelaksanaan proyek, dan pelaksanaan pertemuan masing-masing. Penggolongan tersebut secara rinci dapat dijelaskan. Yaitu menurut fungsinya suatu laporan dapat dibedakan apakah untuk membuat informasi atau untuk analisis. Menurut subjeknya, suatu laporan dapat dibedakan menurut dari departemen mana suatu laporan itu diperoleh. Sebagai contoh, laporan akuntansi, laporan periklanan, laporan pengumpulan kredit, laporan pembelanjaan, laporan asuransi, laporan pemasaran, laporan ekonomi, laporan produksi, laporan personalia, laporan statistik, dan laporan teknik. Menurut formalitasnya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar apakah formal atau non-formal. Menurut keasliannya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar otoritas atau sukarela dan publik atau swasta. Menurut frekuensi, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar apakah secara berkala atau khusus. Menurut jenis atau penampilannya, suatu laporan dipengaruhi oleh formalitas dan penjagaan laporan. Menurut kegiatan proyek, dalam melaksanakan suatu proyek, terdapat 3 jenis laporan yaitu laporan pendahuluan, laporan perkembangan, dan laporan akhir. Dan menurut pelaksanaan pertemuan, berdasarkan pelaksanaan pertemuan, laporan bisnis dapat dibedakan ke dalam agenda dan laporan pertemuan. Agenda mencakup jadwal pelaksanaan dan topik yang akan dibahas dalam pertemuan. Hal ini akan membantu peserta dan mempersiapkan pertemuan. Resolusi adalah laporan singkat yang secara formal berisi pengumuman hasil konsensus dalam suatu pertemuan. Notulen mencakup catatan semua hal yang terjadi dalam suatu pertemuan. Laporan pertemuan adalah suatu laporan resmi yang cakupan bahasannya lebih luas dan berisi hasil pertemuan atau konferensi penting. Di sini ada manajemen komunikasi bisnis. Dan ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi berdasarkan penyampaian. Yang kedua, komunikasi berdasarkan. Yang ketiga, komunikasi berdasarkan kelangsungan. Keempat, komunikasi berdasarkan maksud. Yang kelima, komunikasi berdasarkan
ruang lingkup. Dan penjelasan dari komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya ataupun dengan sekitarnya, yaitu komunikasi adalah hubungan timbal balik antar seorang individu yang menyampaikan pesan atau komunikasi kepada seorang individu yang menerima pesan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Sedangkan maksud dan tujuan komunikasi untuk mewujudkan suatu pengertian yang sama antar pihak yang mengumpulkan dan pihak yang menerima informasi, gagasan, sikap, atau isi perasaannya. Selanjutnya, itu merupakan tingkah laku komunikasi sesuai dengan kehendak komunikator. Motivasi adalah proses membangkitkan, mengarahkan, dan menetapkan perilaku, tujuan, serta kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongkan untuk melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan yang sama. Di sini ada pusat bisnis. Pusat bisnis atau distrik bisnis adalah kawasan di sebuah kota yang didedikasikan untuk aktivitas bisnis dan komersial. Fungsi utamanya meliputi menjadi tempat berkumpulnya berkantoran, bank, pusat berkelanjutan, hotel, dan restoran. Lokasi strategis dan akses mudah dan infrastruktur yang memadai membuat pusat bisnis menjadi pusat kegiatan ekonomi kota, tempat banyak transaksi bisnis dan perdagangan terjadi. Selain itu, pusat bisnis menjadi tempat yang ideal untuk informasi dan membangun jaringan profesional dalam lingkungan yang dinamis dan penuh aktivitas. Sedangkan surat bisnis adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan dalam dunia bisnis untuk berbagai tujuan seperti undangan, kesepakatan, informasi, dan pernyataan resmi. Surat bisnis terbagi menjadi dua jenis, formal dan informal. Surat bisnis formal digunakan untuk keperluan resmi seperti perjanjian dan investor atau klien, sedangkan surat bisnis informal digunakan untuk permintaan referensi kerja, penilaian karyawan, atau ucapan terima kasih. Tujuan utama surat bisnis adalah menyampaikan informasi, menjalani kerjasama, mengajukan permintaan atau penawaran, penyampaian pernyataan resmi, mendokumentasikan perjanjian, dan menjadi hubungan baik dengan pelanggan. Yang di sini ada struktur surat bisnis. Surat bisnis memiliki surat yang meliputi kepala surat, tinggal alamat, penerimaan, salam pembuka, paragraf pembuka inti dan penutup, salam penutup, tanda tangan, dan lampiran jika ada. Struktur ini memastikan bahwa surat bisnis tersusun rapi dan informasinya disampaikan dengan jelas dan informal. Dan lampiran laporannya merupakan alat bagi pimpinan untuk menginformasikan atau memberikan masukan untuk setiap pengambilan keputusan yang diambilnya. Oleh karena itu, laporan harus akurat, lengkap, dan objektif. Dalam prakteknya, laporan adalah sebuah dokumen yang merupakan produk akhir dari suatu kegiatan. Nah, di sini kembali lagi menjelaskan tentang proposal yang sudah dijelaskan tadi. Proposal adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dan yang terinci suatu kegiatan yang bersifat formal dan untuk mendapatkan persetujuan maupun bantuan dari pihak lain. Proposal juga memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi serta beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam penyusunan. Proposal memiliki urutan struktur di dalam penyusunan berdasarkan jenis-jenis proposal. Proposal dibuat bertujuan untuk menjabarkan atau menjelaskan sebuah tujuan kepada si pembaca atau individu atau perusahaan, sehingga mereka memperoleh pemahaman mengenai tujuan tersebut lebih mendetail. Dan dari proposal tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang sedetail mungkin kepada si pembaca sehingga akhirnya memperlakukan perasaan visi dan misi dan tujuannya. Dan sebenarnya komunikasi bisnis ini adalah pertukaran gagasan dan informasi atau pertukaran timbal balik dari
tujuan berbisnis atau seperti membuat surat. Dan di sini ada gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu. Komunikasi bisnis disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Komunikasi bisnis harus melibatkan pertukaran informasi yang seterus-menerus atau berkelanjutan. Lebih banyak bisnis yang diperluas, lebih besar tekanannya pada bisnis tersebut untuk menemukan cara komunikasi yang lebih efektif bersama para pekerja dan dunia luar. Dengan demikian, bisnis dan komunikasi dapat berjalan sendirinya. Dari sebuah komunikasi bisnis atau perusahaan yang dilakukannya, yaitu di sini ada melakukan persuasi atau bisa disebut persuading. Tujuan komunikasi bisnis lainnya ialah melakukan persuasi atau bujukan kepada pihak lain sehingga maksud serta tujuan yang disampaikan mampu dipahami secara baik dan benar. Hal ini kerap digunakan terutama ketika berkaitan dengan negosiasi, musyawarah, dan semacamnya. Nah, agar bisa memperoleh hasil perundingan yang optimal, masing-masing pihak setidaknya harus memahami prinsip win-win solution. Dan di sini ada melakukan kolaborasi atau collaborating. Melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan pihak lain merupakan salah satu tujuan komunikasi bisnis yang tak kalah penting. Melalui jalinan komunikasi ini, seseorang dapat dengan mudah menjalankan suatu kerjasama, entah itu dengan pihak domestik atau juga perusahaan asing sekalipun. Semua tujuan dan pengertian. Di sini ada manfaat komunikasi bisnisnya, yaitu begitu banyak manfaat komunikasi bisnis. Oleh karena itu, hal ini sangat penting bagi operasional suatu perusahaan, sebab dengan komunikasi yang efektif kami dapat memperoleh dampak-dampak positif seperti meningkatkan keterlibatan pegawai, mengurangi komunikasi yang tidak dibutuhkan, mengatasi miskomunikasi, mendorong produktivitas pegawai, meningkatkan komunikasi antar departemen, meningkatkan komunikasi dengan pegawai work from home, mengurangi turnover pegawai, mendukung upaya berbagai pengetahuan, peningkatan kepuasan dan retensi konsumen, membangun budaya bisnis yang lebih baik sebagai upaya membangun citra perusahaan di mata masyarakat, meningkatkan keberhasilan bisnis dan perusahaan. Dari manfaat di sini ada unsur-unsur komunikasi bisnis. Di dalam kegiatan bisnis, aktivitas komunikasi setidaknya harus memiliki unsur tertentu. Adapun unsur-unsur komunikasi bisnis adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada unsur-unsurnya. Yang pertama, tujuan. Setiap komunikasi perlu memiliki tujuan dan maksud tertentu. Dan selanjutnya yaitu terdapat pertukaran. Komunikasi setidaknya melibatkan dua orang atau lebih, yaitu komunikator dan komunikasikan. Dan selanjutnya ada berisi informasi, gagasan, opini, atau struktur merupakan isi pesan yang dimaksud dalam komunikasi. Menggunakan cara personal atau impersonal, komunikasi bisa dilakukan secara tatap muka melalui perangkat khusus atau bahkan media massa, tergantungnya tujuan. Nah, di sini ada memakai simbol atau sinyal. Komunikasi dilakukan dengan memanfaatkan alat atau metode yang mampu memudahkan penyampaian pesan agar dapat dimengerti. Selanjutnya itu ada mencapai target atau tujuan organisasi. Mencapai tujuan harus sejalan dengan misi perusahaan yang sudah ditetapkan. Dan jika kita ingin berbisnis, kita harus membuat surat dan proposalnya yang benar, karena dimana membuat bisnis itu sangat dibutuhkan untuk membuat surat terlebih dahulu, dan tempat pun sangat dibutuhkan jika sudah memiliki surat. Dan untuk penjualan saat ini tuh sangat sulit sekali karena kebanyakannya penjual dan pembeli itu secara online. Nah, tadi sudah menjelaskan tentang pengertian, tujuan, unsur, manfaat, dan di sini ada kelebihan dan kekurangan dalam komunikasi
komunikasi bisnisnya, yaitu yang pertama, kelebihan ada 5, meningkatkan efisien, membangun hubungan yang kuat, meningkatkan motivasi dan moral, memperkuat citra perusahaan, memfasilitas informasi, dan kekurangannya yaitu ada 5. Yang pertama, kesalahpahaman, kurangnya transparansi, kehilangan waktu dan sumber daya, konflik dan perselisihan, kerugian reputasi. Dan komunikasi bisnis juga bisa menciptakan interaksi maupun hubungan baik dalam perusahaan, melakukan persuasi atau membujuk pihak lain, dan melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan. Dalam pentingnya komunikasi bisnis, harus meningkatkan produktivitas dan kinerja komunikasi, meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun hubungan baik dengan rekan bisnis, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas karyawan. Dan pendidikan komunikasi berbisnis sangat penting karena sebuah perusahaan harus saling bekerja sama jika ingin lancar. Tidak boleh kayak seperti rasa kecemburuan, itu tidak boleh karena akan merugikan diri sendirinya. Dan di sini ada jenis komunikasi bisnis, komunikasi internal, komunikasi formal, komunikasi eksternal, dan komunikasi informal. Di sini ada proses komunikasi dalam bisnis. Sebagai suatu organisasi, setiap perusahaan mempunyai tingkatan yang melibatkan komunikasi di dalamnya. Apabila ada satu pihak, kegiatan komunikasi menjadi suatu mekanisme sosialisasi, integrasi, dan peningkatan kerjasama. Maka pada pihak yang lain, kegiatan itu merupakan pencerminan dari situasi sosialitas dan kerjasama yang dimaksud. Dan setiap kegiatan komunikasi mempunyai dua aspek, yaitu aspek aktif dan aspek pasif. Aspek aktif berupa kegiatan yang bertujuan mempengaruhi situasi dan dapat mengubahnya, sedangkan aspek pasif adalah pencerminan situasi sosial yang bermaksud komunikasi tersebut. Di sini ada komunikasi untuk penyelesaian masalah. Komunikasi sangat penting untuk menyelesaikan sebuah masalah supaya mengerti kapan waktu berkomunikasi yang tepat untuk membicarakan masalah tersebut. Bagaimana cara menciptakan suasana agar pertemuan-pertemuan dapat berhasil? Untuk mempelajari bagaimana menyusun agenda rapat, untuk mempelajari bagaimana menyusun sebuah kelompok diskusi, untuk mempelajari yang bersifat sebagai pimpinan dan mengetahui keadaan suatu kelompok. Dan di sini ada peran komunikasi dalam suatu organisasi sangatlah penting. Tidak ada seorang pun dalam keseharian tugasnya tanpa berkomunikasi, baik itu ada di dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Dan komunikasi yang berhasil dengan baik ditentukan oleh kondisi dan perilaku manajer sebagai pengirim gagasan atau pesan, penerima pesan, media yang dipakai, teknologi informasi yang ada. Keberhasilan itu akan dicerminkan oleh tidak adanya kesenjangan pemahaman antara pengirim dan penerima pesan sehingga para manajer merasa senang dan puas, begitu juga para karyawan. Dan komunikasi verbal-verbalnya yaitu komunikasi yang dipakai di dalam dunia bisnis yang termasuk berbagai macam. Dan ini hasil penjelasan materinya dari pertemuan awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih.